Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Landari dengan NIM 231090300209. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Mesin Universitas Pamulang Serang. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang momen inersia. Video pembelajaran ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Statika Struktur dengan dosen pengampu Pak Joni Arif. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Ayo kita lihat dan ayo kita pelajari. Baik, sebelum kita ke pengertian momen inersia, kita akan menjelaskan tentang momen gaya. Apa sih itu momen gaya? Nah, momen gaya adalah salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik cetakan. Misalnya, anak yang bermain jungkit-jungkit dengan titik acuan adalah poros jungkit-jungkit. Pada katrol yang berputar, karena bergesekan dengan tali yang ditarik dan dihubungkan dengan beban. Momen gaya adalah hasil kali gaya dan jarak terpendek arah garis kerja menuju titik tumpu. Momen gaya sering disebut dengan momen putar atau torsi, diberi lambang seperti ini, atau kita bisa baca dengan tau. Satuan dari momen gaya atau torsi ini adalah Nm atau Newton meter yang setara dengan Joule. Gaya momen yang menyebabkan putaran benda searah putaran jarum jam disebut momen gaya positif. Sebaliknya, jika putaran benda berlawanan arah putaran jarum jam disebut momen gaya negatif. Titik 0 sebagai titik poros atau titik acuan. Momen gaya oleh F1 adalah tau 1 sama dengan plus F1 dikali D1. Momen gaya oleh F2 adalah tau 2 sama dengan min F2 dikali D2. Pada sistem keseimbangan rotasi, benda berlaku resultan momen bernilai 0, sehingga dirumuskan sigma tau sama dengan 0. Hukum Newton pertama mengatakan benda yang awalnya diam akan tetap diam dan yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap. Contohnya ketika kita bermain gangsing. Awalnya gangsing ini diam, lalu kita mainkan, jadilah dia bergerak. Tapi lama-kelamaan gangsing itu akan tetap diam, akan kembali diam. Itu yang disebut yang awalnya diam akan tetap diam. Nah, inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya tetap diam atau bergerak. Inersia disebut juga dengan kelembaman suatu benda. Oleh karena itu, hukum Newton pertama disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia alias MI. Momen inersia dalam gerak rotasi mirip dengan massa dalam gerak lurus. Jika massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear. Dalam kurung, kecepatan linear sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus. Maka momen inersia dalam gerak rotasi
Maka momen inersia dalam gerakan rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan gerak benda ketika melakukan gerakan rotasi. Sudut tersebut karena dalam gerakan rotasi, benda bergerak mengitari sudut. Momen inersia suatu hal yang besar benda. Semakin sulit membuat benda itu berputar, sebaliknya, benda yang berputar juga sulit dihentikan jika momen inersianya besar. Pengertian momen inersia. Momen inersia adalah ukuran atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Di sini adalah massa benda, M ini adalah massa benda, R ini adalah jarak. Di gambar ini adalah jarak antara massa benda dengan sumbu putar. Rumus dari momen inersia sendiri jika massa benda hanya memiliki satu partikel saja, maka rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Tapi jika massa benda tersebut memiliki lebih dari satu partikel, yaitu 2 atau 3, maka dirumuskan dengan I sama dengan sigma mr kuadrat. Momen inersia benda titik atau partikel. Suatu benda dianggap terdiri dari partikel-partikel sangat kecil yang memiliki volume dan massa. Setiap partikel memiliki momen inersianya masing-masing. Saat partikel berjumlah banyak dengan massa M1, M2, M3, dan seterusnya, dan jarak partikel ke sumbu rotasi bervariasi, entah itu R1, R2, R3, dan R lainnya. Maka momen inersianya adalah jumlah total dari momen inersia masing-masing partikel. Momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda padat yang tidak berubah bentuk apabila dikenai gaya luar. Dalam dinamika, bila suatu benda tegar berotasi, maka semua partikel di dalam benda tegar tersebut memiliki percepatan sudut yang sama. Gaya momen atau gaya resultan gerak rotasi atau tau didefinisikan sebagai berikut. Apabila sebuah benda tegar diputar ke suatu sumbu tetap, maka dihasilkan gaya putar atau torsi. Luar terhadap sumbu itu sama dengan hasil kali momen inersia benda itu menuju sumbu dengan percepatan sudut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia suatu benda, seperti massa benda, bentuk benda, letak sumbu putar, dan jarak sumbu putar benda. Ada beberapa jenis benda tegar dan rumusnya. Yang pertama, ada batang silinder poros melalui pusat dengan rumus I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Yang kedua, ada batang silinder poros melalui ujung dengan rumus I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ada silinder tipis berongga poros melalui sumbu silinder dengan rumus I sama dengan mr kuadrat. Dan masih banyak lagi, tinggal kalian lihat saja contohnya dan rumusnya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, dua bola masing-masing bermassa M1 sama dengan 2 kg
dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan tali ringan tak bermassa seperti gambar di bawah ini. Sini ada M1 dan M2. M1 memiliki massa 2 kg, dan M2 memiliki massa 3 kg. Titik B ini, di sini tengah-tengah ini adalah poros. Maka jarak dari M1 ke poros adalah 20 cm dan jarak M2 ke poros adalah 30 cm. Lanjut, jika sistem bola diputar pada sumbu AB, maka hitunglah momen inersia bola tersebut. Oke, mari kita jawab pertanyaan nomor 1. Pada soal ini diketahui M1 adalah 2 kg dan M2 adalah kilogram. R1 adalah jarak dari M1 ke poros. Jarak R1 adalah 20 cm. Kita ubah ke dalam meter yaitu 0,2. Dan jarak dari R2 ke poros adalah 30 cm. Jika dirubah ke meter yaitu 0,3 meter. Oke. Mari kita hitung momen inersia kedua bola tersebut. I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Di sini M1-nya adalah 2 dikali R1, di sini R1 adalah 0,2. Jangan lupa juga kuadratnya. Ditambah M2 adalah 3 dan R2 adalah 0,3 kuadrat. Kita jumlah 0,2 dikali 0,2 yaitu 0,04. 0,3 dikali 0,3 itu adalah 0,09. Jadi kita jumlahkan 2 kali 0,04 adalah 0,8. 3 dikali 0,09 adalah 0,27. Kita jumlahkan 0,08 ditambah 0,27 adalah 0,35 kg meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat sendiri adalah satuan dari momen inersia. Soal nomor 2. Dua benda A dan B massanya sama-sama 5 kg. Jadi, massa A 5 kg, massa B 5 kg. Dihubungkan oleh batang yang massanya diabaikan dan panjangnya 120 cm, seperti gambar di bawah ini. Panjang A sampai B ini adalah 120 cm. Jadi, jika dari A ke poros itu 60 dan B ke poros adalah 60. Batang diputar di tengah-tengah, maka besar momen inersia C adalah diketahui MA adalah 5 kg dan MB 5 kg. RA adalah 60 cm. Jika kita rubah ke dalam meter yaitu 0,6. Sama seperti RA, RB juga 60 cm. Kita rubah ke dalam meter yaitu 0,6. Rumusnya adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Karena partikelnya banyak, jadi kita memakai rumus I sama dengan sigma mr kuadrat. Oke. MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat. MA adalah 5, RA adalah 0,6. Jangan lupa kuadratnya juga ditulis. Ditambah MB adalah 5,
RB adalah 0,6. Kita turunkan. Di sini 0,6 kuadrat jika dijumlahkan yaitu 0,36 kuadrat. Jadi 5 dikali 0,36 kuadrat ditambah 5,0,36 kuadrat, hasilnya adalah 3,6 kg meter kuadrat. Soal nomor 3. Hitunglah momen inersia cakram pejal padat yang memiliki massa 20 kg dan jari-jari 0,2 meter jika sumber rotasi berada di pusat cakram. Di sini kita akan memakai rumus bola pejal, yaitu 2/5 dikali mr kuadrat. Diketahui M sendiri atau massa adalah 20 dan R adalah 0,2. 2,5 kita tulis ulang. M di sini adalah 20, R kuadrat, R-nya adalah 0,2. 2/5 dikali 20 dikali 0,04. 0,04 sendiri ini dari 0,2 kuadrat. 0,2 dikali 0,2. 8 dikali 0,04 sama dengan 0,32 kg meter kuadrat. Soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 2,5 kg diputar mengelilingi sebuah poros yang memiliki jarak 4 meter dari benda. Momen inersia benda tersebut adalah, kita akan memakai rumus I sama dengan M kali R kuadrat karena hanya memiliki satu partikel saja. Diketahui M sendiri adalah 2,5, R adalah 4. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. M di sini adalah 2,5, R adalah 4. 2,5-nya turun, 4 kuadrat adalah 16. Jadi 2,5 dikali 16 adalah 40 kg meter kuadrat.